Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai saja ya, karena ini waktunya juga tadi sudah lewat 20 menit nih, saya baru sampai jam 8.15 tadi di kampus ya, mohon maaf. Saya sudah upload juga untuk yang materi perhitungan daya satu fasa ya. Nah, tapi sebelum ke sana, saya akan coba kemarin sudah sampai harga rata-rata dan harga efektif ya. Sebentar ya. Kita coba satu latihan lagi saja untuk daya rata-rata, untuk harga rata-rata dan harga efektif ini. Nah, saya akan berikan satu contoh lagi untuk harga rata-rata dengan harga efektif ini, satu bentuk gelombang lagi ya. Ini bentuk gelombangnya seperti ini. Misalnya ini 10. Ini T-nya dalam second. Nah, misalnya ini adalah I misalnya gitu ya. I-nya dalam ampere. Nah, satu periodenya ini dinyatakan 2 second. Gitu ya. Nah, bagaimana menghitung harga rata-rata dan harga efektif untuk rangkaian ini? Ya, jadi kalau Anda lihat, ini kan sebetulnya sederhana juga ya kurvanya. Kurvanya sederhana. Jadi kalau kita hitung harga efektifnya, harga rata-ratanya dulu ya. Ini kita bisa gunakan luas segitiga gitu ya. Nah, ini satu periodenya 2 second. Jadi kalau kita gunakan menghitungnya dengan cara mencari luas, maka I rata-ratanya tinggal ini luas segitiga ini dibagi satu periodenya. Jadi luas segitiga itu setengah kali alas, di situ alasnya adalah 2, tingginya adalah 10. Dibagi nanti dengan periodenya. Satu periodenya tadi 2 second ya. Nah, jadi kita punya ini hasilnya adalah 5 ampere. Nah, itu untuk menghitung harga rata-rata. Jadi harga rata-ratanya langsung dapat 5 ampere ya. Nah,
Bagaimana sekarang untuk I efektifnya? Nah, I efektif berarti ini nanti apa namanya? Efektif itu kan kurvanya dikuadratkan ya. Jadi fungsi kuadrat ya. Nah, kalau fungsi kuadrat kalau misalnya saya mau gunakan cara luas dengan menghitung luas, maka saya akan coba gambarkan dulu kurvanya ya. Jadi kurvanya ini I-nya jadi I kuadrat, nanti tentunya 10 dikuadratkan itu jadi 100. Ini tetap 2 dan tetap 4 ya. Periodenya tetap sama seperti itu. Nah, kurvanya karena apa namanya? Ini persamaan garis sebetulnya nanti yang dihasilkan di sini kan ya. Ini kan persamaan garis di sisi miringnya ini. Jadi kalau kemarin yang contoh di minggu yang lalu persamaan garisnya di sini sama dengan sumbu Y-nya gitu ya. Sekarang persamaan garisnya di sini. Jadi ada konstanta apa namanya, ada pengali, ada gradiennya kan begitu ya kalau ini ya. Jadi di sini gradiennya itu kan nanti tergantung dari ini ya, sumbu horizontalnya ya. Jadi ada fungsi T-nya di situ. Nah, sehingga ini juga nanti kalau ini dikuadratkan, maka nanti kurvanya itu jadinya akan seperti ini. Nah, bentuknya seperti eksponensial begitu ya. Nah, bagaimana menghitung luas kurva yang seperti ini? Nah, kalau luas kurva yang seperti ini, maka mencarinya rumusnya itu adalah sepertiga kali alas kali tinggi begitu ya. Nah, jadi ini ketika kita mau menghitung I efektif ya, maka di sini kita ambil akar dari luas kurvanya ini ya, luas kurva yang dikuadratkan ini. Jadi ini kurvanya sudah dikuadratkan, jadi bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, kurva ini sudah dikuadratkan sehingga kita tinggal menghitung luasnya saja ya. Jadi luasnya tadi rumusnya kalau kurvanya seperti itu, sepertiga dikali alas dikali tingginya tadi 100 ya, dibagi dengan satu periodenya ini yaitu 2 tuh ya. Nah, jadi kita akan dapat nilainya adalah akar 100/3 karena ini habis terbagi ya. Jadinya 1. Jadi ini I efektifnya adalah akar dari 100/3 atau 1/3 kali 10 ya. Itu atau 10/3 kali akar 3 ya. Jadinya seperti itu. Nah, ini ya kalau saya rasionalkan ini atas kali akar 3, bawah kali akar 3, maka ini dapatnya adalah 10/3 kali akar 3 ampere. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini kalau kita gunakan dengan cara menghitung luas kurva, karena ini kurvanya masih sederhana. Ya, jadi ingat kalau kurvanya seperti ini, maka rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Ya. Nah, ini luas bidang ya, Anda bisa cari lagi nih rumusnya, untuk pembuktian rumusnya itu di matematika ya, kita langsung tinggal pakai saja sebetulnya di sini. Itu ya. Nah, itu untuk menghitung harga rata-rata dan harga efektif ya dari suatu kurva arus yang bentuknya seperti ini, masih sederhana ya. Kalau misalnya Anda mau membandingkan dengan dengan integral begitu ya, ya silakan saja dicoba ya, karena hasilnya juga pasti dia akan sama ya, nilainya seperti itu ya, walaupun dengan menggunakan cara integral.
ini kalau Anda mau coba dengan integral berarti nanti I rata-ratanya ini kan kurva apa namanya? Persamaan garis ini ya, persamaan garis yang sisi miring ini yang harus Anda cari persamaannya apa gitu ya. Dengan rumusnya nanti setengah 1/T gitu ya, 0 sampai periodenya adalah 2, kemudian fungsinya ini apa? Ini tinggal cari persamaan garis ya untuk titik asumsinya XY-nya 00 dengan XY-nya 2,10 gitu ya. Nah, itu kalau dihitung dapatnya adalah 5T dt persamaan garis ini ya. Sisi miring ini kan tinggal dicari juga gradiennya berapa gitu. Kalikan dengan sumbu X-nya. Ini kalau kita integralkan, maka ini dapatnya adalah setengah. Ini jadinya adalah setengah kali 5T kuadrat, yang T-nya bergerak dari 0 sampai 2. Gitu ya. Atau ini berarti 1/4 kali 5 kali T-nya itu 2 minus 0 dikuadratkan. Nah, ini kali 4 ya. Nah, ini habis terbagi, jadi nilainya adalah 5 ampere. Ini sama nilainya dengan kalau kita menghitung luas kurvanya. Ya, nah kalau kita menghitungnya dengan integral ya Anda harus mencari fungsinya, fungsi grafik ini apa gitu ya. Nah kalau misalnya yang ini diintegralkan jadinya gimana? Kalau dengan cara integral berarti ini I efektif itu adalah kemarin 1 akar dari gitu ya 1 per periodenya, ini 1/2, ini bergerak dari 0 sampai 2 juga. Nah, kemudian I-nya dikuadratkan. Nah, I-nya dikuadratkan berarti jadinya adalah 5T dikuadratkan dt. Nah, fungsi ini kita integralkan gitu ya. Nah, ini akan menjadi ini setengah, ini menjadi 25 integral dari 25T kuadrat ya. 25-nya kita bisa kedepankan, jadi ini integral dari 0 sampai 2, ini T kuadrat dt, kan gitu ya. Jadinya setengah kali 25, ini kali 1/3 T pangkat 3 jadinya. Nah, ini bergeraknya dari 0 sampai 2. Ya, nah ini berarti kita punya akar dari 25/6 kali ini T pangkat 3 berarti 2 minus 0, ini kita pangkatkan 3, jadi menjadi akar 25/6 ini dikali 8 ya, atau akar 200/6 atau sama dengan akar 100/3. Nah, balik lagi ke sini ya. Ini kan jadi 10/3 akar 3 ampere. Nah, ini hasilnya. Sama ya. Mau Anda gunakan dengan cara menghitung luasnya atau dengan menghitung melalui integral. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini kan kalau kurva ini, kalau persamaan garis ini kalau diintegralkan begitu ya, kalau dikuadratkan gitu bentuknya kan jadi seperti ini ya. Jadi bentuknya seperti parabola begitu ya. Ya, itu satu contoh latihan lagi untuk menghitung harga rata-rata dan harga efektif.
Silakan, ada yang ingin ditanyakan dulu sampai di sini? Cukup dipahami? Bisa dipahami ini? Dari saya cukup, Bu. Kalau bisa saya akan lanjutkan ke contoh yang berikutnya ini ya. Baik, Bu. Saya kemarin belum berikan catatan yang minggu lalu ya. Maaf ya, nanti saya inikan lagi. Nggak keingetan. Baik, Bu. Nah ini ada contoh, ada di contoh soal di diktat ya, saya coba ambil. Ini ada rangkaian, misalnya nanti ini ada rangkaian, kemudian ini ada komponen R dan L-nya. Nah, kalau ini tidak dari kurva, tapi dari fungsinya langsung. Ini R-nya adalah 2 ohm, kemudian ini L-nya 1 mH. Ya. Kemudian diketahui V-nya ini 100 ditambah 200 kosinus sebentar ya, ini takut hasilnya jelek. Ini bisa ambil 1000 T saja.
Nah, misalnya ada soal seperti ini ya. V-nya 100 ditambah 200 cosinus 1000 T tambah 30 derajat ditambah 100 sinus 2000 T ditambah 60 derajat volt. Nah, ini kalau Anda lihat sumbernya ini jadinya ada 3 macam nih ya. Ada sumber DC, kemudian ada sumber AC dengan omega yang berbeda. Maka kita menggunakan cara apa untuk menghitung I-nya di sini? Bagaimana menghitung I-nya? Gimana menghitung I-nya? Dengan cara apa? Kalau ada 3 sumber yang seperti ini nih, dengan cara apa menghitung I-nya? Halo? Gimana menghitung I-nya ini? Rangkaiannya cuma RL seri saja. Dengan cara apa? Pada kemana ini? Dengan cara apa kita menghitung I di sini? Masa nggak ada satupun yang keidean? Pada kemana ini? Coba ini ada Muhammad Ilham. Muhammad Ilham menyelesaikan ini pakai cara apa? Muhammad Ilham mana? Nggak ada. Oke, Rizwan. Mana Ya, Rizwan? Ya, Ya, pakai cara apa Rizwan? di seri bukan Bu? Di seri apanya yang di seri? Si yang ini Bu, yang L ini Bu sama 2 itu. Iya, ini kan ini kan pasti hubung seri. Iya. Tapi kalau Anda mau menghitung I-nya ini, sumbernya ada beberapa macam seperti ini, Anda gunakannya dengan cara apa? Pakai apa coba? Kan sudah dipelajari kemarin. Maaf Bu, saya lupa lagi. Siapa yang tahu? Masa dari sekian puluh? Oh, nggak sampai puluh ternyata. Dari 19 yang hadir di sini dan yang absen hampir seluruhnya kalau di e-learning ternyata tidak muncul di sini. Masa nggak ada yang tahu? Dengan cara apa? Wah, masa sih nggak ada ide satupun? Sumbernya beda-beda. Sumbernya beda-beda. Kalau Anda menghitung respon mantapnya dengan cara apa? Kalau sumbernya ada 3 jenis kayak begini.
Muhammad Rian. Mana Muhammad Rian? Pakai cara apa Muhammad Rian? Ada Helmalia Putri. Pakai cara apa Helmalia Putri? Hadir, Bu. Ya, pakai cara apa? Menghitung I-nya. Seri dan paralel, Bu. Kok seri dan paralel sih? Pakai metode apa atau pakai teorema apa? Coba kalau yang sumbernya beda, sumbernya 3 jenis ini, pakai apa? Teorema Thevenin, Bu. Teorema Thevenin? Sumbernya beda-beda, pakai teorema Thevenin? Yang lain, masa nggak ada yang ini sih, nggak ada yang ngeh sih? Superposisi, Bu. Pakai superposisi. Siapa yang barusan yang jawab? Nadira, Bu. Pakai superposisi. Kan ada 3 jenis ini. Kan nggak bisa Anda menghitung langsung dengan dibagi tegangan, dibagi dengan impedansinya langsung. Mau pakai omega yang mana? Omeganya ada 2, yang satu sumbernya DC, gimana caranya? Ya pakai teorema superposisi, kan gitu. Ya. Wah, ini Anda niat belajar apa enggak sih? Ya, jadi gunakan teorema superposisi. Kalau ada yang bisa jawab, jawab. Jangan tidak menjawab, nanti malah bikin kuliahnya jadi tidak lancar berjalannya gitu ya. Jadi kalau ada yang bisa jawab, jawab. Masa nggak ada yang kebayang sama sekali bahwa ini menggunakan teorema superposisi gitu ya. Nah, jadi ini tentunya kalau ini kan ada 3 I nantinya ya. Jadi I-nya tentunya nanti ada I1 ditambah I2 ditambah I3. Tinggal dicari satu-satu. I1-nya dulu itu ketika sumber DC-nya yang bekerja. Berarti kalau DC yang bekerja, L ini di short. Maka ini tinggal 100 kita bagi 2 saja. Dengan resistansinya, karena L-nya akan short circuit kan begitu. Maka I1-nya kita punya 50 ampere. Nah, bagaimana dengan I2-nya? I2 ketika sumber kedua yang bekerja. Ya, I2 ini ketika sumber kedua yang bekerja, di mana omeganya tadi adalah 1000 radian per second. Maka di sini kita bisa menghitung besarnya ZL. Ya, ZL-nya di sini menjadi J kali omeganya tadi 1000 kali L-nya 1 mili, jadi J1 ohm. Nah, maka berapa I2-nya? Cari I2 maksimum. Karena saya akan pakai tetap ini yang 200 ya. Jadi ini 200, sudutnya tadi 30 ya, dibagi ZL-nya J1. Ya, atau ini 200 sudut 30 dibagi 1 sudutnya 90. Jadi 200 dengan sudut minus 60 derajat ampere. I2-nya dalam fungsi waktu dengan huruf kecil kita tuliskan ini menjadi 200 kosinus 1000 T min 60 derajat ampere. Nah, yang kedua adalah 100 sinus 2000 T ditambah 60. Jadi omeganya dia 2000 radian per second ya. Maka di sini ZL-nya saya ini kan ZL2 begitu ya, simbolkan ZL2, maka ini J kali omeganya 2 kali 10 pangkat minus 3. 2 kali 10 pangkat 3
dikali tadi L-nya 1 mili Henry, jadi 10 pangkat minus 3. Jadi ini J2 ohm. Itulah ZL2-nya. Maka berapa I3-nya? I3 maksimumnya berarti ini jadinya 1000 dibagi, ini ada sudutnya ya, 1000, sudutnya 60, ini dibagi dengan J2, atau 1000 sudut 60 dibagi 2, sudutnya 90. Jadi ini 50, sudutnya minus 30 derajat ampere. Itulah I3M. Nah, kalau kita tuliskan dalam fungsi waktu, dia menjadi 50 sinus 2000 T min 30. Ya. Jadi ini kan sinus ya. Bu, sinusnya nggak diubah ke cos ya, nggak perlu juga. Ya, mau diubah ke dalam cos juga silahkan. Ya, tapi ini sebetulnya tidak diubah ke dalam cos pun tidak apa-apa karena omeganya kan beda ya. Jadi asumsinya saya menyelesaikan ini ya dengan sumber sinusnya saja ya, sehingga nanti respon mantapnya yang dihasilkan juga dalam sinus. Nah, yang ditanyakan adalah IT dan I. I ini I apa sih? I ini kalau dituliskan seperti ini adalah I efektif, tapi bukan dalam fasor. Ya, jadi ini besaran atau magnitudenya saja. Ya. Jadi I-nya sendiri kita bisa tuliskan tadi 50 ditambah 200 kosinus 1000 T min 60 derajat ditambah 50 sinus 2000 T min 30 derajat ampere. Itulah I-nya, IT ya, karena dalam fungsi waktu. Ya, jadi kita dapatkan seperti ini. Nah, berapa sekarang I efektifnya? Nah, ingat rumus kemarin ya, Anda lihat lagi fotokopi diktat yang kemarin itu di bagian penutup ada rumus yang nomor 7 ya. Di yang poin 7 itu ada rumus di mana kalau fungsinya adalah A0 ditambah A1 kosinus omega T ditambah A2 kosinus 2 omega T dan seterusnya ya. Nah, bagaimana menghitung harga efektifnya? Nah, kita gunakan cara seperti itu ya untuk contoh ini ya, untuk menyelesaikan soal di sini. Di I-nya, I efektifnya ini kita gunakan rumus A0 ditambah A1. A1 per akar 2 sebenarnya gitu ya, dikuadratkan ditambah A2 per akar 2 dikuadratkan. Atau ini A0 ini kuadrat. Ya, atau ini jadinya A0 kuadrat ditambah A1 kuadrat per 2 ditambah A2 kuadrat per 2 dan seterusnya. Untuk rumusnya, untuk soal ini ya jadinya seperti ini saja. Nah, jadi ini menjadi tadi ini 50 kuadrat ditambah, kita tinggal ambil amplitudonya saja, ini 200 ya, jadi 200 dikuadratkan per 2 ditambah ini 50 dikuadratkan, ini juga per 2 ya. Ini kita punya berapa nih? 2500 ditambah
kali 10 pangkat 4 per 2 ditambah ini 2500 per 2. Tinggal dihitung hasilnya berapa ini. Ini berarti 20.000 ditambah 1.250. Ya, silakan nanti ini dihitung dapatnya berapa ampere. Nah, itu cara menghitung harga efektif, ya. Ini kalau sumbernya terdiri dari beberapa jenis. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan dulu tidak? Silakan, ada yang bertanyakan dulu tidak sampai di sini? Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Kalau misalnya pakai teorema respon paksaan gimana Bu, bisa gak itu kalau untuk perhitungannya? Iya, ini kan respon paksa. Maksudnya ini Bu, yang tadi itu saya sebentar Bu. Oh ya Bu, saya lihat Bu, ini respon paksaan ya. Iya, ini semua kan respon, kita sedang menyelesaikan respon mantap ini, atau respon paksaan. Saya lihat Bu, tadi dikira ini bukan respon paksaan. Yang kita kerjakan dari dasar analisis rangkaian ya, sampai RL1, sampai nanti bahan ada op-amp, itu kita bicaranya respon paksa semua, atau respon mantap. Ya, respon mantap itu apa? Dia tidak akan berubah, dia selalu tetap seperti itu gitu. Karena dia selalu dia tuh lama terhubung dengan sumber. Ya. Jadi respon-respon yang kita kerjakan ini itu semua responnya respon mantap semua atau respon paksaan. Gitu. Artinya dia dipaksa untuk mengikuti forcing function-nya atau sumber energinya apa gitu. Ya, jadi nggak mungkin ya itu tadi kalau seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Untuk respon paksaan itu kalau misalnya kita mau menghitung respon tegangannya atau respon arusnya di suatu komponen ya dia selalu akan mengikuti bentuk sumbernya. Kalau sumbernya DC ya dia juga AC. Kalau sumbernya AC dia juga kalau sumbernya DC dia juga DC. Kalau AC dia juga AC, eksponensial. Itu maksudnya respon mantap atau respon paksaan itu. Nah, nanti kalau di RL2 baru ada itu respon respon lainnya ya, respon terhadap waktu lainnya. Nah, nanti Anda belajar situ respon natural, respon lengkap. Nah, itu basic dari dasar sistem kendali sebetulnya ya. Nanti kalau dasar sistem kendali itu kalau kita mengendalikan suatu rangkaian gitu ya. Nah, kita bisa melihat tuh responnya seperti apa respon rangkaiannya. Gitu ya. Nah, hanya kalau di dasar sistem kendali itu yang dipakai untuk orde yang lebih tinggi gitu karena kita pakainya ke Laplace di sana biasanya Laplace atau transformasi Z gitu ya.
direct Fourier yang kayak begitu. Nah, kalau di RL2 di rangkaian elektrik 2, nah kita melihat respon rangkaiannya itu untuk orde yang rendah, hanya sampai orde 2 saja. Itu kalau kita mau melihat respon rangkaian ya, respon dari suatu rangkaian. Respon orde 1, respon orde 2, kapan dia akan mencapai kondisi mantap gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu di RL2. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Silakan, ada lagi yang lain? Nah, kalau tidak ada, ini saya akan coba tambahkan lagi soal latihannya. Nah, ini perhatikan ya perbedaannya. Ketika untuk soal yang pertama ini, ya, kalau Anda lihat di sini kan omeganya berbeda ya. Nah, sekarang saya beri contoh lagi. Kalau misalnya ini sudutnya 135. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau menghitung I efektif dari I yang bentuknya ini? I-nya 10 kosinus omega T ditambah 10 akar 2 kosinus omega T ditambah 135 derajat. Nah, kalau Anda menemukan seperti ini ya, jadi kalau misalnya Anda menemukan soal yang dituliskan sumbernya seperti ini, perhatikan omeganya sama atau tidak. Jadi kalau omeganya ini sama, kalau omeganya berbeda, maka Anda gunakan cara tadi untuk menghitung I efektifnya. Karena itu prinsipnya teorema superposisi. Tapi kalau Anda melihat ini omeganya di sini sama seperti ini, ya, maka ini sebetulnya Anda tidak perlu menggunakan teorema superposisi. Ya, karena apa? Karena ini kan bisa dijumlahkan I-nya. Ya. Jadi kalau dilihat di sini ini fasor I-nya itu 10 dengan sudut 0 gitu ya. Ditambah ini 10 akar 2 sudutnya 135. Omeganya sama, jadi kita bisa ubah seperti ini. Ya, jadi kita jumlahkan secara fasor untuk menghitung I efektifnya. Ya. Nah, jadi ini tentunya nanti kita akan dapatkan 10 akar 2 dengan sudut 135 itu berarti dia ada di kuadran kedua, ya. Maka bagian realnya menjadi negatif ya. 10. Itu gini. Ini jadinya 10 akar 2 kosinus 135 kan gitu ya. Nah, ditambah J 10 akar 2 sinus 135. Ya, atau ini 10, ini jadi kosinus 135 itu setengah akar 2 ya. Nah, ini jadi minus 10 akar 2 gitu kan ya. Kali setengah akar 2. Min setengah akar 2 sebetulnya di sini. Nah, ini untuk sinusnya dia tetap positif. Setengah akar 2. Ya, sehingga kita punya hasilnya ini adalah 10 dikurangi 10 ditambah J 10. Ya, ini kan habis terbagi ya. Ini juga habis terbagi di sini. Nah, sehingga hasilnya adalah J 10. Ya, atau 10 dengan sudut 90 derajat ampere. Ini IM. Nah, sekarang berapa I-nya? Ya, itu I di sana berarti I
efektif, begitu ya, harga efektif. Nah, ini IM Fasor 10 dengan sudut 90 derajat. Ya. Berarti IM-nya adalah 10 ampere. Maka berapa I efektifnya? I maksimum per akar 2. Jadi ini 10 per akar 2 atau 5 akar 2 ampere. Nah, inilah I efektifnya. Ya, jadi bedakan contoh pertama dengan contoh kedua. Jadi kalau contoh pertama tadi omeganya berbeda, ya. Kalau contoh yang kedua ini omeganya sama. Jadi kalau omeganya sama, jangan gunakan cara yang tadi, tapi ini arus yang omeganya sama ini kita bisa jumlahkan dia secara fasor, ya, sehingga dapatlah nanti nilainya berapa. Ya, nah di sini ini kita dapatkannya ini nilai I maksimumnya ini, ya, nilai I maksimumnya. Sedangkan yang ditanya adalah I efektif. Kalau dituliskannya seperti ini berarti I efektif dan bukan fasor ya. Jadi tidak perlu pakai sudut. Maka I-nya sendiri adalah IM per akar 2. Nah, amplitudo IM-nya 10 bagi akar 2. Gitu ya. Paham sampai di situ? Silakan, ada yang ingin ditanyakan dulu tidak sampai di situ? Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Yang 10 akar 2 sudut 135 itu dijadiin bentuk rektangular dulu ya, Bu? 10 akar 2, kenapa? Sudut 100. Itu iya, itu diubah ke bentuk rektangular dulu, Bu. Iya. Oh, Ini kan jadi apa namanya? Ini kan dalam bentuk fasor ya. Fasor dijumlahkan kan berarti kita ubah ke dalam polar kartesian, kartesian polar yang kayak begitu kan? Kalau kita mau jumlahkan, kan nggak bisa dijumlahkan langsung. Kayak mengubah ke dalam bilangan kompleks lah ini. Ini dalam fasor, Anda ubah ke dalam bilangan kompleks, kan jadinya begini kan? 10 akar 2 dengan sudut 135 itu adalah minus 10 ditambah J10 gitu. ya, Bu. Ya. Kan nggak bisa langsung dijumlahkan ya. Ada lagi yang lain? Udah paham tadi ya? Saudara penanya tadi, siapa tadi yang nanya? Saya, Bu, sudah paham, Bu. Paham ya? Jadi intinya begitu ya, sekali lagi, kalau omeganya ini berbeda, maka ketika Anda menghitung harga efektif, ya gunakanlah rumus yang tadi, rumus yang seperti ini nih. Ya, tapi kalau omeganya ini sama, jangan menggunakan ini, karena hasilnya pasti akan berbeda gitu ya. Meskipun ada kondisi-kondisi tertentu yang hasilnya sama, menggunakan rumus ini atau dijumlahkan dan langsung kita gunakan rumus IM per akar 2 gitu ya. Nah, tapi tidak semuanya seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau ini omeganya sama, maka ini bisa terjumlah. Jadi tidak perlu Anda menggunakan rumus ini. Jumlahkan saja dulu baru gunakan rumus I efektif itu adalah I maksimum per akar 2. Itu ya. Paham ya? Silakan. Masih ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan lagi dulu tidak?
Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjut ya ke materi yang berikutnya ya. Saya tanya dulu, sudah siap dengan materi yang berikutnya atau tidak? Sudah, Bu. Insya Allah siap, Bu. Siap, Bu. Ya. Saya sudah berikan catatan. Saya tadi sudah mengupload catatan dari perhitungan daya satu fasa, sehingga silahkan sambil dibuka. Ini sama saja sih, hanya saya menampilkannya melalui PPT. Isinya sama, ya. Nah, inilah materi yang akan dibahas nanti, dasar-dasar perhitungan daya. Ada daya sesaat, daya rata-rata, daya reaktif, daya semu, faktor daya, kemudian segitiga daya. Ya. Nah, setelah itu kita akan pelajari juga koreksi faktor daya, transfer daya maksimum, superposisi daya, dan pembacaan wattmeter satu fasa. Nah, untuk perhitungan daya satu fasa yang akan dijelaskan di sini tidak hanya seperti di rangkaian DC. Jadi kalau di rangkaian DC itu yang kita hitung hanya daya rata-rata saja. Ya. Nah, tapi untuk perhitungan daya satu fasa di sini ini tidak terbatas hanya untuk daya rata-rata karena sumbernya ada sumber eksponensial, sumber AC maksud saya. Ya, ada sumber-sumber AC. Sehingga dayanya pun yang akan dibahas di sini tidak hanya daya rata-rata, tapi ada daya sesaat, ada daya rata-rata, daya reaktif, daya semu. Nah, yang harus Anda perhatikan adalah istilah-istilahnya, ya. Kemudian yaitu tentunya cara mencari dayanya, ya. Seperti apa cara menghitung dayanya, karena nanti ya akan berbeda-beda gitu ya untuk menghitung daya sesaat, daya rata-rata, daya reaktif, daya semu, ya. Nah, kita lihat dulu untuk yang daya sesaat. Ya. Daya sesaat, perhatikan, simbolnya adalah P kecil. PT, fungsi waktu, artinya seperti itu. Ya. Nah, satuannya apa? Satuannya dalam watt. Rumusnya itu kita tinggal mengalihkan tegangan dengan arus. Ya. Jadi P kecil itu adalah daya sesaat, V itu adalah tegangan sesaat, I itu arus sesaat. Jadi semua dalam harga sesaat. Ya, harga sesaat itu sekali lagi dituliskan dalam fungsi waktu. Ya. Nah, kita lihat contoh yang sederhana ini saja. Ya, jadi ada beban induktif dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Nah, bagaimana daya sesaatnya? Ya. Nah, jadi ini identifikasinya seperti ini. Impedansi Z itu adalah R ditambah GX. GX-nya, X-nya ini adalah induktif, ya, karena ini tadi dinyatakan dalam beban induktif. Maka kita punya Z-nya sendiri dalam bentuk fasornya itu seperti ini, ya. Nah, atau dalam bentuk polarnya adalah Z dengan sudut theta. Nah, misal sumber tegangan AC-nya itu adalah Vm kosinus omega T. Ya, di mana omega itu adalah 2πf. Ingat ya, omega itu adalah rumusnya 2pi kali F, kali frekuensi. Ya, satuannya radian per second atau 2pi per T. Ya, per periode. Satuannya sama, radian per second. Ya. Nah, berapa pi-nya di sini? Maka untuk menghitung daya sesaatnya kita gunakan rumus tadi V di beban, ya. Jadi ini bebannya beban induktif kali I di beban atau V kali I. Berapa sekarang I-nya? Kalau V-nya adalah ini. Ya. Nah, tentunya untuk mencari I-nya gunakan hukum Ohm saja, gitu ya. Jadi I-nya adalah V per Z. Nah, V
V-nya di sini adalah V efektif. Berarti kalau kita ambil tadi dari ini dari fungsi waktu ini kita ambil Vm, maka itu berarti Anda harus menghitung V efektifnya adalah Vm per akar 2 dibagi impedans. Ya. Nah, jadi dapat nanti I-nya dalam fungsi waktu adalah Vm per Z kosinus omega T minus Pi. Ya, kira-kira seperti itulah ya. Jadi diasumsikan ini tadi sudut bebannya adalah Pi gitu ya. Kemudian tegangannya itu sudutnya adalah 0, maka kita akan dapat nilai I-nya adalah seperti ini. Ya. Ini dalam fungsi waktu. Nah, kalau kita misalkan IM itu adalah Vm per Z, maka harga sesaat I-nya menjadi IM kosinus omega T minus Pi. Nah, sekarang bagaimana V kali I-nya? Ya, tinggal kita kalikan. Ya, V-nya tadi Vm kosinus omega T. Ya, I-nya adalah ini, IM kosinus omega T minus Pi. Ya, atau Vm IM kosinus omega T minus Pi. Nah, ini kalau kita jabarkan, ini kan ada cos omega T kali cos omega T minus Pi gitu ya. Sama seperti kalau di dalam matematika itu kan ada rumus trigonometri ya. Cos alfa, cos beta jadinya apa? Cos alfa sin beta jadinya apa gitu ya. Nah, ini kita gunakan rumus itu. Ya, nah ini cos alfa, cos beta itu adalah ini 2 cos alfa, cos beta, ya, itu adalah ini. Nah, sekarang kita, dari hasil ini tadi, ya, kalau kita ubah ini ke dalam harga efektif, begitu, nah, maka Vm itu adalah V kali akar 2. IM-nya adalah I kali akar 2. Sehingga kalau dimasukkan nilainya ke sini, nah, dikembalikan ke rumusnya ini, ya, maka kita akan dapat P-nya adalah 2 kali V kali I kosinus omega T minus Pi. Nah, di mana sekarang V dengan ini dikalikan dengan 2 dan V di sini sekarang menjadi V efektif ini, bukan lagi V maksimum. Kalau Anda lihat rumus yang sebelumnya kan ini dalam V maksimum. Ya. Nah, sekarang kalau kita ganti V maksimumnya itu dalam V efektif, maka kita akan dapat V maksimum kali I maksimum menjadi 2 V efektif kali I efektif. Ya, gitu. Nah, sehingga rumus ini bisa dipakai 2 kosinus alfa kosinus beta. Ini kita bisa pakai, jadi ini asumsinya V kali I kali 2 kosinus omega T minus Pi. Ya, jadi kalau 2 cos alfa cos beta itu jadinya dapatnya seperti ini. Nah, dengan menggunakan rumus ini, maka didapatlah daya sesaat beban induktifnya seperti ini. Ada fungsi waktu dan ada konstantanya. Ya, jadi ini bisa dapat seperti ini, VI kosinus 2 omega T minus Pi, ya, dari rumus ini tadi, ditambah VI kosinus Pi. Ya, karena ada penjumlahan ini, alfa plus beta dan alfa minus beta. Ya. Nah, jadi daya sesaat dia terdiri dari dua bagian, ada bagian fungsi waktunya dan ada konstantanya. Ya. Itu untuk daya sesaat. Ya, jadi perhatikan sekali, daya sesaat dituliskan dengan huruf kecil ya dalam fungsi waktu V dan I-nya dikalikan sehingga kita akan dapatkan juga nanti daya sesaatnya dalam fungsi waktu dan ada konstanta. Paham sampai di situ untuk daya sesaat? Bisa dipahami? Bisa dipahami tidak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, saya lanjut ke daya rata-rata ya. Ini saya minta Anda perhatikan betul ya, karena supaya Anda bisa membedakan bagaimana menghitung daya rata-rata, bagaimana menghitung daya reaktif, bagaimana menghitung daya sesaat dan seterusnya. Simbol-simbol jangan sampai jangan sampai tidak sesuai gitu. Karena simbol-simbol itu juga nanti akan mempengaruhi perhitungan.
Ya. Jadi kapan kita harus menggunakan fasor? Kapan kita harus menggunakan fungsi waktu? Kapan yang nilai yang kita masukkan itu hanya amplitudonya saja, amplitudo arus atau amplitudo tegangan. Itu yang harus Anda perhatikan sekali. Ya. Makanya saya minta sekali ini diperhatikan dan dipahami. Ya. Ya, kalau sudah kita lanjut ke daya rata-rata. Nah, daya rata-rata atau disebut juga dengan daya nyata atau real power. Jadi ada juga yang menyatakan dengan daya nyata, daya rata-rata itu. Atau real power. Nah, daya rata-rata disimbolkan dengan huruf P, tapi bedakan simbol daya rata-rata dengan daya sesaat. Sama-sama P, tapi yang satu P kecil, yang satu P besar. Ya, satuannya juga dalam watt. Sekarang bagaimana kita menghitung daya rata-rata dari beban induktif Z dari contoh yang tadi, yang di atas. Jadi kalau kita diketahui tentunya tadi daya rata-ratanya adalah ini. Nah, daya sesaatnya adalah ini. Nah, Anda ingat kembali bagaimana menghitung daya rata-rata. Jadi menurut rumus harga rata-rata, daya rata-rata itu adalah integral daya sesaat. Kan begitu ya. Nah, jadi dari sini kalau kita turunkan, ya, jadi ini tadi kan sudah dapat, ini daya sesaatnya adalah ini, fungsi waktu dan konstanta. Nah, yang fungsi waktu ini, kalau kita masukkan batas atas, batas bawah dari integralnya adalah 0 sampai T, ini kalau dihitung nanti hasilnya adalah 0. Yang ada tinggal konstantanya saja. Nah, kalau ini kita masukkan nilai periodenya, maka selanjutnya kita akan dapat rumus daya rata-rata itu adalah VI cos P. Ya, V kali I kali kosinus P. Di mana P-nya itu adalah menyatakan daya rata-rata dalam watt, V-nya itu adalah tegangan harga efektif. Nah, ingat ya, ini tegangan harga efektif. Karena tadi di daya sesaat, kalau Anda lihat catatannya lagi di atas, VMIM-nya diganti menjadi harga efektif. Ya. Nah, ini V-nya tegangan harga efektif, I-nya arus harga efektif, P-nya sudut beban, itu dalam derajat atau radian, atau dia menyatakan beda fasa antara fasor tegangan dan fasor arus. Ya, jadi P itu sudut beban. Sudut beban itu menyatakan beda fasa antara fasor tegangan dengan fasor arus. Ya, gitu. Nah, yang harus Anda perhatikan, kalau kita menuliskannya dengan Vm, maka ini tegangan harga maksimum. Ya, IM ini arus harga maksimum. Ya, amplitudonya, amplitudo tegangan ini juga amplitudo arus. Diperhatikan tanpa ada tanda bar di atasnya. Berarti sudutnya tidak kita ambil ya ketika kita menghitung ini daya rata-rata ya. Jadi VI cos P ini kalau kita menggunakan harga efektif langsung atau setengah VM IM kosinus P. Kalau kita menggunakan amplitudo arus dan amplitudo tegangannya itu dalam harga maksimum. Jadi jangan lupa dikali setengah. Kenapa dikali setengah? Ya karena V efektif dan I efektif itu, V efektif itu adalah V maksimum per akar 2, I efektif itu adalah I maksimum per akar 2. Jadi 1 per akar 2 kali 1 per akar 2 jadinya setengah. Jadi kalau Anda mau menghitungnya dengan cara V maksimum dengan I maksimum yang dikalikan sini ya, maka jangan lupa kalikan setengah. Ya, setengah VM IM kosinus P. Ya, satuannya adalah watt. Nah, kita lanjut sekarang bagaimana daya rata-rata di R, L, dan C. Ya, kita lihat dulu di R. Nah, di R, ya kalau Anda lihat kemarin, diingat lagi waktu saya menggambarkan fasor diagram antara tegangan dan arus, ya untuk beban resistansi saja. Ya, kalau Anda perhatikan, fasor dari arus dan fasor tegangannya dia akan selalu berhimpitan. Artinya dia sefasa. Berarti sudut fasanya menjadi 0. Ya. Nah, jadi dari hukum Ohm kalau I-nya seperti ini, V-nya kita ambil V yang harga efektif di sini jadinya seperti ini. Ya. Nah, ini dari misalnya dari suatu arus harga maksimum ya, kita ubah dia ke dalam harga efektif, maka nanti daya rata-ratanya ini menjadi
V kali I kali kosinus Pi. Kosinus Pi-nya berapa? Pi itu adalah sudut beban. Nah, beban resistansinya berapa? Fasanya. Nah, kan kemarin sudah saya nyatakan ya, tegangan arusnya sefasa. Berarti R itu dia sudutnya adalah 0. Ya, jadi di sini kalau kita gunakan rumus ini, maka kita masukkan rumus Pi. Pi-nya itu adalah 0. Jadi V kali I kosinus 0. Ya, atau P-nya adalah V kali I saja. Kalau V-nya mau diganti dengan R kali I, maka P-nya menjadi R kali I kosinus 0 atau R kali I kuadrat. Ya, ini bukan ampere. Ini harusnya ini ya. Apa namanya? Watt ya, bukan ampere ya. Nah, jadi ingat lagi bahwa I-nya adalah harga efektif. Ya. Nah, karena V itu adalah R kali I, tadi kalau kita masukkan ke sini, dia menjadi RI kuadrat. Ya. Nah, atau kalau kita ganti I-nya, ya, I-nya menjadi V per R, maka R kali I kuadratnya jadinya R kali V per R dikuadratkan, maka kita akan dapat rumusnya menjadi V kuadrat per R. Nah, jadi kalau Anda lihat, rumus daya rata-rata di R itu ada beberapa macam. Bisa VI cos pi, ya, selanjutnya menjadi V kali I, karena cos pi-nya adalah, ini kan tadinya rumusnya seperti ini ya. Jadi rumus di daya rata-rata di R-nya menjadi VI cos 0. Jadi daya rata-rata di R-nya menjadi V kali I. Atau kalau V-nya diganti dengan R kali I, maka kita akan dapat rumus P-nya adalah I kuadrat kali I kali R. Nah, kalau kita ganti lagi, karena ini tadi berlaku hukum Ohm begitu ya, kita ganti lagi I-nya menjadi V per R, maka kita dapat rumus daya rata-ratanya V kuadrat per R. Nah, ini sebagai catatan. Ya, ada beberapa rumus daya rata-rata yang bisa kita pakai nanti. Nah, ini jadi nanti tergantung dari kebutuhannya. Nah, yang harus Anda ingat, kalau Anda gunakan rumus I kuadrat kali R, maka I-nya itu I di mana? I di R ini, jangan I di tempat lain. Ya, kalau Anda gunakan rumus V kuadrat per R, maka V-nya itu V di mana? Ya V di R, bukan V di tempat lain. Nah, perhatikan ya, karena kan bisa jadi komponennya ini kan tidak hanya R saja ya. Bisa ada L-nya, bisa ada C-nya, dan seterusnya. Ya, maka perhatikan, I-nya itu I di mana yang harus kita cari, kemudian tegangannya juga tegangan di mana. Ya tentunya kalau ini ada di resistansi, ya di resistansi itulah yang kita ukur apakah arus atau tegangannya. Ya, jadi V, tegangan pada R dalam harga efektif, I, arus pada R dalam harga efektif, sedangkan P itu adalah daya rata-rata yang ada di R. Paham sampai di sini? Silakan. Bisa dipahami untuk daya rata-rata?
Bisa dipahami ini sampai di sini? Insya Allah bisa, Bu. Ya. Bisa, Bu. Ya, kalau sudah saya lanjut ke induktansi nih, daya rata-rata di L sekarang. Ya. Nah, untuk daya rata-rata di L, ini rumusnya sama, VI cos pi. Nah, kuncinya sekarang cos pi-nya ini berapa gitu ya. Jadi, kalau I-nya adalah IM kosinus omega T, maka nanti kita akan punya I-nya, ya kita misalkan I-nya ini adalah I dengan sudut 0, jadinya ya, dari sini. Ini langsung dalam harga efektif ya. Kemudian VL-nya itu ZL kali I kan begitu ya. Jadi XL kali I dengan sudut 90 derajat. Nah, jadi ini Pi di sini sudut bebannya, karena bebannya induktansi, ya, maka sudut bebannya adalah 90 derajat. Sehingga P-nya di sini XL kali I, ya, kalikan I lagi kosinus 90 derajat atau VI kosinus 90 derajat. Kosinus 90 derajat itu berapa? 0. Maka daya rata-rata di L itu sama dengan 0. Ya. Nah, bagaimana dengan daya rata-rata di kapasitansi? Ya, daya rata-rata di kapasitansi, kalau kita gunakan rumus tadi, rumus yang tadi, kita kembali lagi ke rumus ini bahwa P itu adalah VI cos pi, maka sudut bebannya atau sudut antara antara arus dan tegangan itu dapatnya kan kalau ini 90, kalau di C berarti minus 90 ya. Ini. Nah, maka keluar lagi nih kosinus min 90. Cos min 90 juga sama, 0. Ya, maka daya rata-ratanya dapatnya 0. Daya rata-rata di C. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa daya rata-rata itu hanya ada di beban resistansi saja. Ya, jadi tidak ada daya rata-rata di L dan di C karena hasilnya adalah 0. Nah, itu yang harus Anda catat. Ya, paham ya sampai di situ ya? Daya rata-rata hanya terjadi di R saja. Jadi kalau ada komponen L atau komponen C, daya rata-ratanya ya 0. Ya, tapi pasti akan ada daya juga gitu di situ. Hanya dayanya apa? Bukan daya rata-rata. Ya. Nah, kita lanjutkan. Daya yang berikutnya adalah daya reaktif. Ya, simbolnya adalah Q. Ada juga yang menggunakan PX, tapi ini buku-buku tertentu saja dan jarang ya pada umumnya sih menggunakan Q. Kita pakainya yang dari ECA ya, Electric Circuit Analysis. Nah, ini kita pakainya adalah yang Q di sini, daya reaktifnya. Nah, apa satuannya daya reaktif? Volt, ampere, reaktif, atau VAR. Jadi kalau daya rata-rata tadi watt, kalau daya reaktif adalah volt, ampere, reaktif. Ya. Nah, jadi ini misalnya ada beban induktif Z. Beban induktif itu berarti Z-nya adalah ada R dan ada XL-nya dihubung seri ya. Contohnya ini R seri dengan suatu induktansi. Jadi kalau XL ini dialiri arus I, maka dia akan menerima daya reaktif yang besarnya adalah I kuadrat kali XL. Ya, jadi Q itu adalah I kuadrat kali XL. Sebentar ya.
Nah, ini selanjutnya ya. Jadi tadi kalau Anda lihat yang daya rata-rata dia kan hanya ada di R ya. Di L dan di C itu dia hasilnya 0. Maka tapi pasti akan ada daya lain di komponen L dan C. Nah, daya di komponen L dan C itulah yang merupakan daya reaktif. Ya. Jadi daya reaktif di L dan daya reaktif di C itu rumusnya adalah I kuadrat kali XL di L ya, dan di C itu adalah minus I kuadrat kali XC. Jadi ada dua macam daya reaktif. Ya, daya reaktif di L dan daya reaktif di C. Nah, daya reaktif di L itu positif. Daya reaktif di C itu negatif. Ya, memang harus dibedakan. Ya, jadi harus dibedakan antara komponen L dan C. Kalau tidak dibedakan nanti kita tidak tahu komponen atau beban dia itu apa, kapasitif kah atau induktif kah gitu ya. Nah, jadi untuk membedakannya adalah seperti itu. Ya, jadi daya dibedakan dengan tanda positif dan negatif. Nah, jadi boleh saja dituliskan dengan positif atau nanti diberi keterangan bahwa dia bebannya kapasitif gitu ya untuk yang daya reaktif di C. Ya, jadi boleh saja dituliskannya I kuadrat kali XC, tapi nanti diberi keterangan lagi ya bahwa bebannya adalah beban kapasitif. Jadi tanda positif negatif di sini itu sangat berpengaruh, terutama nanti dalam perhitungan segitiga daya atau koreksi power factor. Itu sangat berpengaruh untuk menghitung daya total, daya semu total dari suatu beban begitu ya. Itu positif dan negatif dari daya reaktif L dan C itu akan sangat berpengaruh sekali. Ya, jadi itu harus diperhatikan. Nah, selain dengan memberikan tanda positif atau negatif, kadang-kadang juga dia diberi keterangan. Jadi diberi keterangan, ya, apakah dia menerima, memerlukan, menyerap. Nah, itu untuk daya reaktif di L. Jadi keterangannya itu untuk menyatakan bahwa dia adalah daya reaktif yang positif. Ya, daya reaktif yang positif, maka keterangannya adalah menerima, memerlukan, menyerap, ya seperti itu. Nah, tapi untuk yang kapasitif, maka keterangannya selain dia diberi tanda negatif, kalau dia tidak diberi tanda negatif begitu ya, dia dan tidak dinyatakan bahwa dia adalah beban kapasitif gitu, bisa juga dinyatakan dengan keterangan dia memberi, mentransfer atau mengirim. Ya, jadi perhatikan kata kerjanya di sini. Ya, jadi kalau Q-nya ini positif, ya, Q-nya positif, maka keterangannya adalah menerima, memerlukan, menyerap. Ya, menerima, memerlukan, menyerap. Jadi semua masuk. Ya. Kalau kita menganggap diri kita itu adalah suatu komponen L gitu ya. Nah, maka sesuatu yang dari luar itu masuk ke dalam, menerima, menyerap, memerlukan. Tapi kalau kita kalau komponen C, kita menganggap bahwa kita ini adalah komponen C, maka semuanya itu keluar. Ya, yang menyatakan tanda negatif itu seperti kita mengeluarkan sesuatu. Jadi keterangannya adalah memberi, mentransfer, mengirimkan, ya. Nah, itu keterangannya untuk daya reaktif di C. Nah, jadi harus diperhatikan sekali ya, keterangan atau tanda positif negatif dari daya reaktif. Ya. Nah, jadi ini sebetulnya kalau di daya rata-rata itu tadi kan ada VI cos Pi begitu ya. Nah, kalau di daya reaktif ya, rumus perhitungan dayanya menjadi VI sin Pi. Ya, jadi sinus beban, sinus sudut beban. Jadi kalau daya rata-rata itu kosinus bebannya, kalau daya reaktif sinus bebannya. Nah, itu Anda bisa perhatikan lagi, bandingkan lagi ya dengan dengan beban induktif atau beban kapasitif tadi, ada R dan ada X-nya. Ya, jadi kalau Anda perhatikan bahwa daya rata-rata itu dia hanya ada di R, di resistansi, tidak ada di L dan di C, ya tadi sama dengan 0. Nah, kalau daya reaktif yang ada di L dan di C, tidak ada di R. Ya, tidak ada di R. Karena daya reaktif di R jadinya sama dengan 0. Ya, kenapa bisa sama dengan 0? Ya, ingat rumus tadi. Daya reaktif itu rumusnya VI sinus Pi. Ya. Nah,
beban resistif itu Pi-nya 0. Jadi VI sinus 0 itu 0 hasilnya. Sinus 0 itu 0. Ya, paham ya sampai di situ? Membedakan daya reaktif dengan daya rata-rata. Ya, jadi di sini VI sinus Pi. Nah, kalau kita masukkan di L dan di C, sinus 90 itu adalah 1, jadi V kali I ya untuk Q di L dan minus V kali I untuk di apa namanya di C ya, di komponen C. Ya, jadi minus 90 karena dari QC itu jadi minus V kali I karena dia sinus min 90. Nah, perhatikan. Jadi ini terjadinya di reaktansi saja. Sehingga kalau ini ada reaktansi seperti ini, kemudian V-nya ini berarti V di X ini ya. V di X ini berarti I dikalikan ini kan. Dikalikan X ya, X di sini. Ya, nah jadi kalau kita gantikan V itu dengan I kali X begitu, maka di sini kita akan dapat Q-nya bisa kita ganti nanti rumusnya menjadi I kuadrat kali X. Ya. Nah, kalau I-nya kita ganti dengan V per X, ya, V per X, jadi ini benar-benar di X ya, maka kita bisa gunakan rumus juga V kuadrat per X. Ya, hampir sama seperti di R tadi, tapi yang harus Anda perhatikan, kalau Anda gunakan rumus ini, I kuadrat kali X, maka I-nya itu ya, I yang betul-betul di X, di reaktansi. Dan kalau gunakan rumus V kuadrat per X, maka juga itu betul-betul yang ada di reaktansi ini, tegangannya. Ya, jadi sekali lagi ini V dan I-nya selalu dalam harga efektif. P itu adalah sudut beban atau bisa juga dinyatakan beda fasa antara fasor arus dengan fasor tegangan. Jadi sudut antara fasor arus dengan fasor tegangan. Ya. Kemudian di sini ZL itu adalah JXL, ZC itu adalah minus JXC. Itu yang harus Anda perhatikan sekali. Nah, itu kenapa tadi saya sangat menekankan sekali ya rumus di sini, I-nya I di mana, V-nya V di mana. Karena kalau Anda lihat di sini, nah ini harus hati-hati sekali ya. Ketika kita nanti akan menghitung daya rata-rata dan daya reaktif dari suatu beban ya, beban induktif seperti ini. Beban induktif itu jadi ada R dan ada X-nya, ada resistansi dan ada reaktansi di L-nya. Ya, nah jadi kalau misalnya kita menghitung daya di sini, Anda diminta menghitung daya rata-rata dengan daya reaktif. Nah, perhatikan waktu menghitung daya rata-rata tadi ada rumus V kuadrat per R. Ya, nah tapi di sini Anda tidak bisa gunakan rumus ini kalau V yang Anda ambil adalah V di sini, V di sumber. V kuadrat per R, salah. Kalau Anda mau gunakan rumus V kuadrat per R, maka V yang diambil adalah V di R saja. Ya. Demikian juga kalau ketika Anda mau menghitung daya reaktif. Kalau Anda mau menggunakan rumus yang V kuadrat per R, nah ini bukan V kuadrat per X begitu ya. Nah, ini bukan V yang di sini. V yang dicari adalah Vx. Vx kuadrat per X. Kalau ini, kalau Anda masukkan V-nya adalah V di sini, itu V sumber. Ya. Nah, sedangkan kalau Anda gunakan rumus V kuadrat per R atau V kuadrat per X, berarti tegangan yang ada di komponen itu. Nah, sehingga supaya ini tidak
tidak terkecoh begitu ya. Nah, maka sebaiknya Anda gunakan rumus yang ini saja kalau untuk rangkaian seri. I kuadrat kali R dan untuk P dan untuk Q-nya I kuadrat kali X. Kenapa? Karena kalau seperti ini I-nya, I di R dengan I di X sama. Karena ini hubung seri. Nah, gitu ya. Jadi pemilihan rumus itu juga tergantung dari rangkaiannya. Perhatikan sekali rumus mana yang lebih mudah kita gunakan. I kuadrat RK atau I kuadrat atau V kuadrat per R. Jadi kalau kasusnya seperti ini, ya, diketahui V-nya berapa gitu ya. Nah, ini kan akan lebih mudah kita hitung I-nya. Nah, kalau sudah hitung I-nya, maka kita menghitung daya rata-rata dengan daya reaktifnya dari I saja. Jadi I kuadrat R dengan I kuadrat X. Kalau kita menggunakan rumus yang tegangan kuadrat dibagi R atau dibagi X, maka kita harus menghitung lagi nanti tegangan di R-nya berapa, tegangan di X-nya berapa. Ya, nambah satu langkah. Jadi supaya sederhana, nah itu pemilihan rumusnya adalah ini rumus yang dipakai. Nah, itu fungsi dari beberapa rumus daya yang tadi saya berikan. Ya, jadi tergantung dari rangkaiannya mana yang lebih mudah dipakai. Gitu ya. Nah, barangkali nanti kalau misalnya rangkaiannya itu dihubung paralel R dengan L-nya begitu ya, maka tegangannya itu yang sama. Nah, sehingga dengan seperti itu akan lebih mudah kalau Anda menggunakan rumusnya adalah V kuadrat per R. Ya, karena tegangan di V kuadrat per R dan V kuadrat per X gitu ya untuk daya reaktifnya. Nah, karena tegangannya sama di situ, arusnya yang berbeda. Nah, jadi kalau Anda gunakan rumus I kuadrat R untuk daya dan I kuadrat X untuk daya reaktif, nah itu berarti I-nya harus mencari lagi. Gitu. Ya, supaya tidak mencari lagi, ya maka gunakannya yang tegangan.
Nah itu ya, penggunaan rumus untuk menghitung daya rata-rata dengan daya reaktif, mana yang paling tepat dipakai rumusnya, gitu ya. Nah kita lanjutkan, ini daya semu. Daya semu itu simbolnya adalah S, kemudian satuannya adalah volt ampere. Ya. Nah daya semu itu nanti akan terdiri dari daya rata-rata dan daya reaktif sebetulnya. Ya, penjumlahan dari daya rata-rata dan daya reaktif. Nah, jadi ini daya semu atau daya kompleks disebutnya seperti itu. Jadi dia terdiri dari P dengan Q. Jadi P plus minus J kali J Q. Ya, daya rata-rata ini daya reaktif. Kenapa plus minus? Karena Q itu tadi ada beban induktif dan ada beban kapasitif. Positif untuk beban induktif, negatif untuk beban kapasitif. Ya. Nah, kalau kita mau menghitung S ini dengan dalam polar begitu ya, maka tentunya amplitudo dari S ini atau magnitud dari S ini adalah akar dari daya rata-rata kuadrat ditambah daya reaktif kuadrat. Ya, satuannya adalah volt ampere. Ya. Nah, selanjutnya P itu adalah VI tadi, VI cos Pi, dan Q itu adalah VI sinus Pi. Maka S ini, ya daya semu ini, dia terdiri dari P dan Q tadi, sehingga kita bisa nyatakan bahwa S itu adalah VI cosinus Pi plus minus J sinus Pi. Nah, selanjutnya cosinus Pi plus minus J sinus Pi ini bisa kita nyatakan dia sebagai sudut plus minus Pi. Ya, tergantung dari bebannya. Jadi kalau sudutnya positif berarti bebannya induktif, kalau sudutnya negatif berarti bebannya kapasitif. Ya. Nah, daya semu ini kalau kita gunakan rumusnya yang ini tadi, rumus yang ini, ya, ini kan menjadi akar, ya, ini kan akar P kuadrat tambah Q kuadrat. Jadi ini kalau dimasukkan ke sini, atau ini ya dimasukkan ke sini, ini kan jadinya akar V kuadrat I kuadrat kali kosinus kuadrat Pi ditambah sinus kuadrat Pi, kan begitu ya. Nah, V dengan I ini kan konstanta, jadi bisa kita V dan I ini dikuadratkan suatu konstanta, bisa kita keluarkan dari akar menjadi VI akar kosinus kuadrat Pi ditambah sinus kuadrat Pi. Ya. Nah, akar dari kosinus kuadrat ditambah sinus kuadrat itu kan 1 ya. Jadi ini kan nilainya 1, sehingga S itu sama dengan V kali I saja. Jadi daya semu itu bisa kita nyatakan dengan V kali I. Nah, itulah beberapa daya, macam-macam daya yang akan dibahas di materi perhitungan daya satu fasa ini. Ya, jadi sekali lagi ada daya rata-rata, ada daya semu, ada daya sesaat, ada daya reaktif, ada daya rata-rata, kemudian ada daya semu. Daya semu adalah gabungan dari daya rata-rata dengan daya reaktif. Ya, nah, itu kira-kira. Nah, sepertinya ini pertemuan yang akan datang saja saya jelaskan untuk yang faktor dayanya. Ya. Faktor daya dan segitiga daya. Sampai di situ ada yang ingin ditanyakan dulu, tidak? Silakan. Kalau dari saya belum ada, Bu. Ya, saya minta untuk dipelajari kembali ya, supaya Anda bisa membedakan. Ya, jadi semua daya ini ya, karena ini basic dari materi-materi yang berikutnya nanti. Ya, jadi dan ini juga ilmu yang dasar sekali lah ya di elektro untuk menghitung daya itu. Ya, jadi sekali lagi Anda harus bisa membedakan daya sesaat, daya rata-rata, daya reaktif, daya semu. Ya, jadi daya sesaat itu Anda gunakan langsung rumus V kali I saja. Daya sesaat di sumber ya. Nah, itu
itu tinggal V kali I saja. V-nya V sesaat, I-nya juga I sesaat. Ya, kalau daya rata-rata itu hanya ada di R saja. Ya, kalau daya reaktif dia ada di L dan di C. Di L positif, di C negatif. Ya, kemudian ingat lagi keterangannya. Kalau positif itu berarti dia apa? Apakah memberi atau menyerap dan seterusnya, gitu ya. Nah, kalau negatif keterangannya juga apa? Kemudian daya rata-rata itu rumusnya ada beberapa. Ada VI cos Pi, ada V kali VI cos Pi, ada I kuadrat kali R, ada V kuadrat kali V kuadrat per R ya. Daya reaktif ada VI sinus Pi, ada I kuadrat kali X, ada V kuadrat per X gitu ya. Nah, kemudian daya semu gabungan dari daya rata-rata dengan daya reaktif. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja dulu untuk pertemuan kali ini. Nanti saya lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, di pertemuan yang akan datang ini materi terakhir ya. Kenapa? Maaf saya tadi lupa absen, Bu. Gimana ya, Bu? Itu udah nggak bisa absen ya? Ya, Ya, nanti Bu. lagi saja, nanti lagi. Ya. Yaudah mungkin itu saja dulu dari saya ya. Sekali lagi dipelajari dan dibaca materinya ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ibu punten, Bu. Iya. Untuk file PPT itu diupload nggak, Bu, di e-learning, Bu? PPT-nya sama kok dengan PDF. Sama itu isinya. Lebih lengkap di PDF. Saya menyarankan Anda lebih baik membaca yang PDF karena di situ lebih detail penjelasannya. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Saya end meeting dari sini.